Jadi ngomongnya pakai body language ya. Iya. Oke. Halo badiku. Halo. Halo, ini kita lagi konten cerita dikit. Jadi kita mau cerita-cerita dengan Aisyah ya. Oke. Ini namanya Aisyah, tapi nanti Aisyah silahkan perkenalkan diri dulu. Namanya, usianya, lahir di mana dan lain-lain gitu. Ayo, Aisyah. Oke, perkenalkan nama saya Nur Aisyah, bisa dipanggil Aisyah. Saya lahir di Karimun, Jawa, asli suku Jawa, dan umur saya 19 tahun. Saya punya pengalaman kerja di suatu hotel. Mungkin itu agak berat kalau diinget-inget. Oh gitu. Iya, tapi bisa buat pelajaran lah. Ya. Oke, sebelum kita ke sana ya, Aisyah sekolah di mana? Sekolah dari SD di Merican, SD di Merican, di Karimun, sama SMK di Karimun. Oh, SMK, lulusan SMK. Ya. Baru 19 tahun ya. Oke. Setelah lulus SMK nggak kuliah, lanjut kerja. Iya, lanjut kerja. Mantap. Kerja di hotel pertama kali berapa tahun, berapa bulan? Bukan kerja sih, saya masih sekolah sekitar kelas 2-an, itu udah PKL di hotel. Jadi kayak training lah. Training. Ya. Itu bagiannya bagian resto sama itu kitchen. Berapa lama? 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Ya. PKL-nya di hotel di seputaran Karimun juga berarti? Iya. Oke, terus gimana, ceritain pengalamanmu di hotel itu gimana? Selama saya bekerja di hotel itu banyak banget pengalaman yang bisa diingat. Ya, ada yang sakit, ada yang enggak gitulah. Oke. Yang asik-asik aja. Yang asik kita bisa dapat teman baru, pengalaman baru, dapat ilmu baru, dan bisa menambah wawasan lah. Oke. Di situ saya belajar tentang cara pelayanan, bagaimana menerima tamu waktu welcome ke resto. Dan juga kalau di kitchen saya belajar tentang bagaimana cara memotong sayur yang benar, dan itu ada beberapa potongan, bukan asal potong aja gitu. Oh gitu, jadi ada caranya ya? Potong sayur itu ada caranya? Iya Kak, jadi potongan wortel itu ada beberapa, kayak ada yang dadu, ada yang cang, ada beberapa nama lain banyak. Oh, jadi tidak harus asal kenapa potong, kenapa harus ada bentuk-bentuknya? Nggak asal aja kenapa? Kurang, kalau ngasal itu kurang estetik ya. Oh gitu, oke. Ya, jadi kayak di sup itu beda potongan juga, ditumis beda potongan lagi gitu. Jadi masing-masing masakan itu cara potongnya, teknik potongnya beda-beda. Asik juga ini. Jadi saya belajar juga ini soal memasak ini ya. Boleh dong. Oke, kita lanjut. Setelah dari situ, setelah PKL lulus, ya saya masuk ke dunia kafe. Kafenya juga di sekitaran Karimun Jawa juga. Oke, masih di Karimun Jawa ya. Jadi food and beverage F&B. Oke, mantap. Berapa lama di? Selama 6 bulan. 6 bulan. Ya. Oke, ceritain yang asik-asik aja, yang nggak asik kamu simpen jadi pelajaran aja. Kita maunya yang asik-asik aja. Kalau saya di kafe itu bisa bertemu banyak teman, ya begitulah. Banyak tamunya juga banyak yang asik, ada yang enggak. Biasanya ngobrol sama bule meskipun gue pakai bahasa isyarat karena saya kurang mengerti bahasa Inggris ya gitu. Oke. Jadi ngomongnya pakai body language ya. Iya. Oke, menurutmu penting nggak sih skill bahasa Inggris di Karimun Jawa buat kita teman-teman muda? Menurutmu penting nggak? Menurutku penting banget, soalnya di Karimun Jawa sekarang jadi dunia pariwisata. Kebanyakan bule-bule kesini. Untuk lokal kan kita umum lah pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris bisa membantu yang nggak bisa lah, yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi bisa jadi nilai tambah ya. Kalau anak muda bisa punya tambahan skill bahasa Inggris, nilai tambah, bisa ngobrol sama wisatawan mancanegara, bisa selfie ya kan. Oke. Kamu pengen nggak sih ke Eropa, Syah?
pengen tapi ya gitulah, ada keadaan yang nggak bisa dibuat ke sana. Oke, nggak apa-apa untuk saat ini. Mungkin okay. next time bisa. Yang penting pengen dulu ya kan. Sekarang kamu pelajari bahasanya, nanti kita nggak tahu ya, one day siapa tahu kita bisa ke Eropa. Oke, amin. Selanjutnya sudah di Food and Beverage 6 bulan itu belajar masalah masakan dan pelayanan dan lain-lain. Setelah itu ngapain? Setelah itu saya berhenti dari situ dan saya pengangguran, mungkin di rumah karena nggak ada kerjaan. Dan ada teman saya yang namanya Irma menawarkan kerja di sini sebagai waiters kayak gitu. Berarti sama ya, maksudnya benang merahnya tetap di F&B ya? Ya. Oke. Terus di sini baru ya? Belum, ya, baru. Kurang lebih 1 bulanan ya? Oke. Dan nih kita mau cerita dari pengalaman sebelumnya, terus harapan kedepannya seperti apa, khususnya untuk diri sendiri, untuk Aisyah sendiri, kemudian harapan ke depan untuk Aisyah, mungkin mau menikah atau gimana, dapetin londo ya kan, bule atau bagaimana nih, mimpi-mimpi ke depan bagaimana Aisyah? Kalau mimpiku ke depan, semoga aja saya bisa mendirikan sebuah perusahaan ya di bagian food F&B lah. F&B ya? Oke. Terus? Dan juga kedepannya kita sebagai generasi muda bisa menambah banyak wawasan, ilmu, pengetahuan juga, karena itu penting buat masa depan kita. Kuncinya satu, yaitu mau belajar, harus mau belajar. Kalau tidak mau, mungkin kita akan stuck di situ terus. Oke, mantap juga ya kan. Mantap kata-kata hari ini ya, harus mau belajar, luar biasa. Aisyah 19 tahun ya saya. Iya. Ada rencana menikah mungkin Syah? Atau bukan kalau rencana pasti ada ya, tapi ada nggak, maksudnya aku target deh mungkin di usia berapa gitu? Ada wishlist bulan depan mau tunangan. Oh, bulan depan? Ya. Wih, kita mau nanya harapan ke depannya, ternyata bulan depan dia bulan sudah. Depan tunangan, terus 3 tahun, kalau enggak 2 tahun kemudian menikah. Oke. Jadi kurang lebih 3 tahunan, jadi di usia 23. Oke, mantap. Ya. Orang sini juga ya? Iya. Oke, orang Karimun Jawa ya. Mantap. Kirain tadi udah mau ngincar bule nih karena udah bisa bahasa Inggris. Oke. Itu Aisyah berarti mimpi kedepannya one day bisa punya usaha di dunia food and beverage, resto dalam tanda kutip ya, di dunia hospitality. Nah, kamu melihat Karimun Jawa hari ini, menurut kamu apa nih? Mesti kedepannya seperti apa? Bayanganmu apa soal Karimun Jawa ke depan? Karimun Jawa mungkin kedepannya akan lebih ramai ya, soalnya ada itu bandara mungkin akan dibuka, jadi lebih banyak wisatawan yang mau ke sini. Gitu. Iya. Dan juga ada resto-resto ataupun kafe, mungkin hotel juga bertambah di Karimun Jawa. Kayak banyak resto baru, kafe baru, angkringan baru di Karimun Jawa gitu. Mungkin akan menambah banyak cerita di Karimun Jawa. Asik cerita. Oke. Mau pesan-pesan nggak buat teman-teman seusia Aisyah, mungkin ya pesannya apa selain tadi belajar dan pengalaman, mungkin buat teman-teman apa? Ya, pesan saya, bisalah gapai cita-citamu setinggi mungkin, jangan sampai berhenti di situ aja. Kalau bisa kuliah aja. Oke. Kalau saya mungkin karena keadaan menentu, jadi saya stuck di sini aja, tapi saya bisa menambah wawasan baru, ilmu baru, pengetahuan baru gitu. Jadi tidak harus tinggi pendidikannya, tapi lebih tinggi ilmunya, pengalamannya. Paling penting itu pengalaman yang paling tinggi. Oke, artinya nggak berhenti untuk belajar ya teman-teman ya. Kalau peluang Karimun Jawa adalah dunia pariwisata atau hospitality, ya artinya kita menambah skill yang dibutuhkan untuk itu. Yang penting jangan berhenti untuk belajar. Ya, jangan menyerah untuk bisa bangkit.
Mantap. Oke, gitu cerita dikit kita hari ini bersama Aisyah. Semoga mimpi dan harapannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Dan doa-doanya juga segera terkabul. Amin. Kita cukupkan cerita dikit kita hari ini. Kita akan bercerita dengan yang lain, anak-anak muda Karimun Jawa. Sampai jumpa di cerita dikit kita. Oke, see you next time.